Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Nah, sejatinya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sendiri adalah sebagai upaya atau menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, saya sependapat, yaitu pendidikan sejatinya menuntun potensi atau kekuatan kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya benar, yang pertama kodrat alam, sejatinya kodrat ini sudah dibawa oleh anak sejak lahir, dan tentunya itu akan dipengaruhi oleh lingkungan atau budaya di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Tentunya anak dari daerah dengan anak di perkotaan juga akan beda. Anak dengan suku A dengan suku B juga akan berbeda. Itu tidak bisa kita samaratakan. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Nah, sejatinya kita sebagai pendidik harus mengetahui kodrat zaman ini. Kita tidak bisa mendidik dengan saat ini dengan pola-pola seperti pola lama seperti itu. Nah, zamannya anak sekarang adalah zaman teknologi, maka kita harus senantiasa mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi dua hal atau dua kodrat tersebut harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya sependapat juga dengan konsep tabula rasa, yaitu anak itu bukan diibaratkan seperti kertas kosong yang dengan seenaknya kita bebas menuliskan atau menggambar di kertas kosong tersebut. Kalau itu dikaitkan dengan pendidikan, maknanya seperti ini. Kita tidak boleh berasumsi atau mengibaratkan anak itu seperti kertas kosong yang dengan sebebas atau seenaknya kita akan menggambar atau membentuk karakter anak dengan kemauan kita. Pada dasarnya anak itu seperti kertas yang sudah ada goresan-goresan tinta yang samar atau gambar yang samar seperti itu. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah hanya menebalkan goresan samar tersebut. Nah, kita hanya bertugas untuk menebalkan laku yang ada pada diri anak. Nah, tentunya di sini adalah perilaku-perilaku atau laku yang baik yang itu harus kita tebalkan. Kemudian ada konsep pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Ya, di sini saya sangat sependapat sekali bahwasanya petani, kita sebagai pendidik itu harus memahami hal ini. Nah, ini yang kecenderungan di pendidikan kita. Banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita itu yang belum memahami akan hal ini. Nah, beranggapan semua anak itu dianggap sama.
maka akan memperlakukan anak itu baik di kelas maupun di luar kelas dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, bahkan penugasan dan soal-soal yang sama. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai petani karena petani itu akan memperlakukan tanamannya sesuai dengan kodratnya. Seandainya petani itu menanam tanaman jagung, maka dia akan merawat tanaman jagung itu sebagai kodrat dari tanaman jagung tersebut. Maka tidak akan memperlakukan tanaman jagung itu dengan memberikan air yang banyak seperti padi, mengaliri air yang cukup banyak, maka tanaman jagung tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya, untuk tanaman padi, maka petani tersebut akan memperlakukan seperti kodratnya, itu kodrat tanaman padi yang senantiasa membutuhkan cukup banyak air, seperti itu. Nah, kemudian ada trilogi trikon ya, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Ya, apabila kita berada di depan, sebaiknya kita akan memberikan contoh seperti itu, memberikan suri tauladan yang baik, kemudian mampu sebagai role model dan sebagainya. Kemudian untuk ing madya mangun karsa, apabila kita berada di tengah-tengah, kita mampu membangkitkan gairah, motivasi peserta didik kita. Tutwuri handayani, apabila kita berada di belakang, senantiasa kita memberikan dorongan. Tentunya dorongan-dorongan ini adalah dorongan-dorongan yang memberikan energi positif bagi peserta didik kita. Nah, konsep adil, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, selama ini mengajar, memberikan soal yang sama kepada peserta didik kita di kelas itu sudah dikatakan adil. Menyampaikan materi sesuai dengan yang ada di buku itu sudah adil. Kita mengajar itu dengan percaya diri, kita mengatakan kita sudah adil di kelas. Namun sejatinya banyak hal atau banyak konsep-konsep yang kita sadari itu salah. Adil itu tidak harus seperti itu ternyata. Nah, adil itu ya kita memperlakukan anak itu sesuai dengan kodratnya. Jadi kita harus paham dari awal, paham dengan peserta didik kita. Maka ada istilah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya itu hanya sekedar contoh saja, contoh kecil dari proses pembelajaran yang adil, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, menurut saya di lingkungan satuan pendidikan, potensi yang dapat mendukung prinsip pendidikan yang memerdekakan itu yang pertama yaitu lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan tentunya membahagiakan. Nyaman sudah jelas, anak itu merasa tenang saat belajar, buat perasaannya lebih enak, kemudian aman dari gangguan apapun, kemudian membahagiakan. Dia bahagia, belajar itu membuat dia bahagia. Nah, itu yang diharapkan. Yang kedua adalah warga sekolah yang memiliki satu visi. Warga sekolah yang memiliki satu visi. Nah, ini sangat penting sekali untuk menciptakan pendidikan yang memerdekakan di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah warga sekitar seperti orang tua, warga masyarakat, lingkungan. Ya, itu
harus memahami juga hakikat pendidikan yang memerdekakan agar dia mampu mereka mampu memberikan dukungan yang positif kepada satuan pendidikan kita. Yang terakhir adalah kemampuan guru untuk senantiasa memperbaiki pembelajarannya. Nah, ini sangat penting, ini adalah hal pokok yang utama, yaitu berawal dari gurunya terlebih dahulu, yaitu maka dari itu gurunya harus senantiasa memperbaiki pembelajarannya, senantiasa belajar, belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.